berapa ayo? Iya betul, 22 November. Berarti hari ini terakhir adik-adik ngumpulin konten kegiatan Natal, acara Natal kita. Bener kan? Bener kan? Tanggal 22 November. Nah, siapa yang belum ngumpulin? Ayo cepet. Kakak tungguin deh. Sampai jam berapa ya? 12 malam juga boleh. Paling telat ya. Kalau untuk tanggal 23, mohon maaf, tidak boleh. Karena kakak dan abangnya harus sama-sama nih ngumpulin lagi. Terus edit, terus dirapiin. Wah, nanti yang ada gak muncul lagi tanggal 6. Jadi hari ini terakhir ya adik-adik. Ayo segera kumpulkan ya. Jangan lupa, oke? Pokoknya hari ini terakhir. Tidak ada lagi besok atau besoknya lagi. Oke adik-adik? Siap ya? Dadah! Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Kembali lagi kita berbakti pada hari Minggu ini bersama kakak-kakak sekolah minggu melalui kebaktian online sekolah minggu. Hari ini adalah sebuah hari yang istimewa buat kita semua, di mana hari ini adalah kita akan memulai masa pengurusan yang baru yang akan kita pilih dalam beberapa minggu ke depan. Untuk itu saya pribadi selaku ketua sekolah minggu periode 2018-2020 dengan ini menghimbau serta meminta kesediaan semua orang tua sekolah minggu untuk bersedia memberikan suaranya, memberikan hatinya, memberikan harapannya untuk membangun sekolah minggu kita, untuk memberikan juga sebuah doa untuk pengurus yang baru yang nanti akan kita pilih. Kita sudah mempunyai calon-calon yang baru, begitu juga kepada orang tua yang lain yang masih ingin terbeban dan bergabung di dalam sekolah minggu. Kami tetap terbuka menerima kehadiran Amang Inang semua untuk bergabung bersama kami dalam pelayanan sekolah minggu. Dukung selalu pengurus serta kegiatan sekolah minggu, baik dalam doa, dalam saran maupun dalam kegiatan. Kami percaya sekolah minggu kita akan maju bukan hanya karena pengurus, karena guru-guru sekolah minggu, tapi karena kerjasama kita semua untuk memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita di sekolah minggu HKBP Semper ini. Untuk itu kami menghimbau agar kita semua mau memberikan suaranya dan memberikan hatinya serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk gereja kita ini. Terima kasih untuk dukungannya selama ini kepada kami pengurus-pengurus sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu periode 2018-2020. Untuk itu kami tetap ada sebagai pengurus, tetap membantu, dan kami berharap rekan-rekan pengurus yang baru tetap memberikan yang terbaik juga buat sekolah minggu kita. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, tetap dalam doa yang kuat kepada Tuhan kita, dan semoga tahun depan kita dapat berjumpa di dalam sekolah minggu di gereja kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom. Shalom adik-adik. Wah, Kak Catherine senang sekali pagi ini bisa ibadah online sekolah minggu HKBP Semper bersama adik-adik di rumah. Adik-adik di rumah, kakak abang di gereja. Sekarang kakak ditemani oleh Bang Tomo dan Kak Frida. Satu lagi adik-adik yang membawa sukacita dan meriahnya nih ibadah kita, Bang Dani. Nah, adik-adik, kakak abang di sini sudah semangat sekali memuji Tuhan. Sudah siapkan hati dan pikiran. Kak Catherine percaya adik-adik di rumah juga sudah siap memuji Tuhan. Coba ya, kakak mau cek dulu nih yel-yel yang semangat adik-adik ya. Anak sekolah minggu, siap. Anak-anak Tuhan berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Nah, adik-adik, kakak
Kakak mau tanya Kak Frida nih, Kak Frida. Ya kan? Kak Frida Catherine. tahu nggak artinya Goklasni Roha? Tahu Apa tuh Kak? bahasa Batak? Bahasa Batak Bang. Sama, Bang Tama juga gitu, bahasa Batak. Tahu nggak artinya sebenarnya Kak? Apa ya? Ntar Mau tanya tahu, mama tahu. dulu deh. Banyak sukacita. Iya bener Kak, penuh sukacita. Jadi kalau Goklasni Roha di doa penuhlah sukacita aku. Nah sekarang adik-adik kita mau nyanyi lagu, kita mau fellowship. Adik-adik bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu buku ND nomor 754, judulnya Goklasni Roha. Ayo Bang Daniel. Adik-adik berdiri semua ya. Goklasni Roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklasni Roha doa dingolukon, totong dirohakon. Mau lihat deh Goklasni Roha, mari nolong di Tuhan dia. Mau lihat deh Goklasni Roha, mari nolong di Tuhan dia. Satu kali lagi, lebih semangat ya adik-adik ya. Roha doa dingolukon, dingolukon, dingolukon. Goklasni Roha doa dingolukon, totong dirohakon. Mau lihat deh Goklasni Roha, mari nolong di Tuhan dia. Mau lihat deh Goklasni Roha, mari nolong di Tuhan dia. Anak sekolah minggu, Siap. anak-anak Tuhan Berakar, bertumbuh, berbuah. Yes. Wah luar biasa, kakak bisa rasakan adik-adik penuh semangat, abang dan kakak di tempat ini juga penuh semangat untuk memuji Tuhan. Sekarang kita mau masuk ibadah, adik-adik siapkan hati dan pikiran, kita mau memulai ibadah kita akan nyanyikan lagu Bila Kulihat Bintang Gemerlapan. Ayo Bang Daniel. Adik-adik semua tetap berdiri ya. Bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. Haleluya, mari kita berdoa. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin, memegang firman-Mu. Curahkan roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, dengarkanlah hukum Tuhan, yaitu hukum Tuhan yang kedua dan maksudnya. Inang akan bacakan buat kita semua. Hukum Tuhan yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun,
yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau keyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bermakna atau sakti. Marilah kita berdoa, meminta kekuatan kepada Tuhan, dan kita bersama-sama mengucapkannya. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Mama mau tanya, marah itu apa sih Kak? Marah itu pukul-pukul orang sama gendang-gendangin orang. Oh gitu, itu marah ya? Kalau Kakak biasanya marah-marah karena apa? Sama marah gini. Aku nih, minta saja. Kayak marah-marah. Ha. Gara-gara apa marahnya? Gara-gara anak kecil itu nakal. Marah itu menurut saya adalah emosi negatif yang mengendalikan pikiran dan tubuh kita. Seperti menangis, senang, marah, sedih, dan jijik. Secara umum yang membuat mama papa marah adalah ketika melihat anak-anaknya bertengkar atau berantem, yang biasanya dimana yang kakaknya nggak mau mengalah dan adiknya juga mau menang sendiri. Dalam sehari itu bisa marah 2 atau 3 kali atau bahkan lebih, dan biasanya semua karena hal kecil. Hal-hal yang bisa membuat saya marah, salah satu contohnya misalnya ada orang yang meminjam barang saya lalu nggak ditaruh di tempatnya lagi, atau bahkan kadang ya ditaruh aja gitu aja, misalnya habis dipakai ya udah digeletakin gitu aja, nggak diberesin lagi. Itu saya bisa marah. Terus kalau misalnya saya juga lagi serius tapi saya diganggu, terus saya juga bisa marah. Menurut Resti, marah itu adalah emosi terhadap orang lain atau perasaan yang setelah dilakukan itu tidak benar. Membuat saya marah tuh biasanya kalau kita menginginkan sesuatu tidak diberikan, itu bisa membuat saya marah, dan itu lebih sering. Marah adalah bagian dari emosi atau ekspresi dari ketidaksukaan yang kita alami. Kemarahan biasanya muncul dari rasa kecewa. Marah identik dengan suara keras. Saya pernah marah. Saya marah karena waktu malam saya tidak boleh minum susu karena terlalu banyak makan daging atau karena sudah makan daging. Dan yang kedua adalah saya marah karena tidak boleh makan coklat malam-malam. Yang sering membuat saya marah tuh jika saya sedang berbicara didiemin, terus kalau saya sedang belajar diajakin bermain atau diajakin ngobrol gitu. Hal yang paling sering membuat saya marah adalah salah satunya diledekin abang-abang saya, karena saya tuh orangnya agak sedikit sensitif, jadi kayak diledekin sedikit aja langsung marah. Terus dalam sehari saya tuh bisa marah, tergantung aja sih. Kalau misalnya moodnya lagi baik-baik aja dan gak ada yang ngeledekin, dalam satu hari ini saya gak marah. Tapi bisa aja lagi gak mood, terus ada aja orang yang ngeledekin, saya tuh bisa marah beberapa kali sehari, bisa 2-3 kali, 5 kali, bahkan lebih pun bisa. Hal yang membuat papa mama marah kepada anak-anak
biasanya adalah pertama ketika dipanggil si anak tidak langsung menjawab, atau biasanya menjawab tapi dengan jawaban yang ketus. Misalnya, apa sih Pak? Apa sih Mah? Terus yang kedua adalah ketika disuruh si anak menjawab, entar Pak, entar Mah. Terus yang ketiga adalah sering membandingkan dirinya dengan adiknya. Dan terakhir biasanya puncak kemarahan papa mama itu adalah ketika melihat anaknya menangis karena bercandanya keterlaluan. Papa bisa marah, diejek sama mama, bapak, atau kakak. Terus ketika bermain dicurangi oleh teman, terus disuruh-suruh oleh mama, terus tidak dituruti keinginannya. Apa yang paling sering membuat papa atau mama marah? Yang paling sering itu saat mereka bertengkar, berebut mainan, tidak mau main sama-sama, terus melawan, tidak mau dengar-dengaran, tidak mau mengerjakan tugas sekolah. Hal yang bisa saya lakukan habis saya marah, saya bisa jengkel banget. Terus saya nyari tempat sepi, saya duduk di situ, saya bisa uring-uringan. Kadang cuma duduk aja ngeliatin sekitar. Terus kalau paling parah ya bisa aja sambil tidur uring-uringan, bahkan bisa nangis. Kalau kita setelah memarahi orang yang telah berbuat salah kepada kita tuh, biasanya sih kita merasa lega dan juga gelisah karena kita mendapatkan dosa dari memarahi orang itu. Apa yang dirasakan dan dilakukan setelah marah? Yang dirasakan itu rasa menyesal, kayaknya sesak, terus sedih, bahkan kadang-kadang kita sampai nangis. Terus yang dilakukan memeluk mereka, terus mencium, meminta maaf, dan menasihati agar tidak mengulangi lagi kesalahannya. Yang dirasa atau yang dilakukan setelah papa mama marah-marah kepada anak adalah yang pertama pastinya menyesal. Terus yang kedua minta maaf kepada anak sambil memeluk dan mencium mereka. Terus kemudian menasihati mereka supaya tidak melakukan kesalahan yang sama di kemudian hari. Dan yang terakhir adalah minta maaf kepada Tuhan karena sudah terlanjur marah kepada anak-anak, dan kemudian mendoakan anak supaya anak menjadi anak yang patuh kepada orang tua dan takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita marah? Boleh. Alkitab mengatakan, firman Tuhan di Pengkhotbah 3 bilang, untuk segala sesuatunya di muka bumi ini ada waktunya. Ada waktunya juga untuk kita marah, tapi marah dengan alasan yang jelas ya, alasan yang tepat. Nah, tetapi firman Tuhan juga mengatur marah yang seperti apa nih yang boleh, atau sampai kapan nih kita boleh marah. Itu ada di Efesus 4 ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maksudnya apa adik-adik? Maksudnya kayak lagu ini nih. Kalau kau mau marah, pikir dulu. Ting ting ting. Kalau kau mau marah, pikir dulu. Ting ting ting. Kalau kau mau marah, katakan pada Yesus. Kalau kau mau marah apa? Pikir dulu. Ting ting ting. Artinya, kalau kamu mau marah, pikir dulu. Apa ya? Kita mau marah karena apa ya? Kira-kira kalau nanti saya marah akibatnya apa ya? Kalau misalnya itu hanya hal yang sederhana, yang kecil-kecil aja, buat apa saya marah? Lebih baik kita tenangkan hati dan mencoba untuk bersabar. Sulit kakak buat sabar? Iya, kakak juga kadang-kadang suka begitu. Suka susah untuk bersabar, lebih mudah untuk marah. Tapi nggak boleh katanya tadi. Katanya kalau kamu mau marah jangan sampai kita berbuat dosa. Nah adik-adik, mama, papa semuanya ingat. Kalau kita marah kepada anak, kepada orang tua, kepada teman, yang tertinggal apa? Sakit hati. Apalagi kalau marahnya kita itu terlalu berlebihan.
Yang ada kita akan membuat orang jadi sedih dan kita pun jadi nggak damai sejahtera. Kita juga nanti bisa sampai berbuat dosa, menyakiti ya. Oleh karena itu adik-adik, kalau adik-adik ada yang marah, gampang marah, dikit-dikit marah, sama mama marah, sama papa marah, sama teman marah, sama kakak adik marah, yuk kita periksa hati kita. Apa mungkin kita kurang sabar? Kita minta tolong sama Tuhan, kita mohon Tuhan kasih kesabaran sama kita. Dan setiap kali kita mau marah, ingat apa? Pikir dulu, ting ting ting. Oke, selamat bersabar mengendalikan amarah. Nah adik-adik, kakak mau tanya nih, adik-adik pernah nggak kesel atau marah sama teman waktu teman adik-adik tidak menepati janji atau berbohong sama adik-adik? Wah pasti adik-adik kesel dan marah ya. Tapi ingat adik-adik, dalam marahnya kita jangan sampai kita berbuat dosa, apalagi sampai keluar kata-kata yang sia-sia. Kenapa? Kita harus menjaga hati dan pikiran kita supaya tetap bahagia karena Tuhan Yesus sudah menghapus dosa kita. Kita mau masuk pengakuan dosa adik-adik, kita mau nyanyikan lagu Aku Bahagia. Ayo Bang. Adik-adik bangkit berdiri ya. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus hapus dosaku. Yesus hapus dosaku dan selamatkan aku. Selamatkan aku, selamatkan aku. Sekali lagi adik-adik ya. Aku bahagia. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus hapus dosaku. Yesus hapus dosaku dan selamatkan aku. Selamatkan aku, selamatkan aku. Yesus hapus dosaku dan selamatkan aku. Selamatkan aku, selamatkan aku. Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita mau baca Alkitab, firman Tuhan sebagai epistel untuk kita di hari Minggu ini yang tertulis di Mazmur 28 ayat 7. Mazmur 28 ayat 7, Inang akan bacakan buat kita semua dan anak-anak mengikutinya di rumah. Mazmur 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong, sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepadanya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Nah adik-adik, siapa yang di rumah selalu berusaha melakukan perintah Tuhan, nurut sama mama papa contohnya, ya bagus, itu baru anak sekolah minggu HKBP Semper, berusaha melakukan perintah Tuhan sebagai bukti kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kita mau mengakui iman percaya kita kepada Tuhan,
kita mau angkat pujian Setia Setialah. Ayo Bang Daniel. Setialah, setia sampai mati, seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setia, setialah, setia sampai mati. Anak-anak sekolah minggu, marilah kita mengaku iman kepercayaan kita dan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan doa syafaat yang akan dipimpin oleh teman-teman kita anak sekolah minggu HKBP Semper. Sekarang semua lipat tangannya di rumah, tundukkan kepala, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih setia dan kemurahan yang Tuhan berikan bagi kami Tuhan hingga saat ini. Terima kasih Bapa, Engkau selalu berikan kami kesehatan, segala kebutuhan Tuhan Engkau cukupkan kami untuk makanan dan minuman yang boleh kami konsumsi. Terima kasih ya Tuhan untuk mereka juga yang boleh Tuhan pakai, para petani, peternak, nelayan, berkati pekerjaan mereka Bapa, tambahkan lagi mereka pengetahuan, Tuhan tambahkan lagi mereka Tuhan teknologi Bapa, sehingga mereka boleh mengerjakan lebih lagi untuk kebutuhan pangan yang boleh disediakan untuk kami Bapa. Tuhan Yesus berikan mereka Tuhan kesehatan, Tuhan berikan mereka kekuatan, Tuhan berkati mereka senantiasa Bapa, sehingga mereka boleh bekerja dengan sungguh-sungguh, bekerja dengan cita-cita dan itu boleh menjadi berkat. Terima kasih Tuhan baik, dalam nama Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan malam hari ini Tuhan, begitu baik Tuhan pada kami, kasih adik kami, Engkau Tuhan memberikan kami kesehatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan masih bisa memuji-Mu Tuhan untuk saat ini Tuhan. Tuhan, Engkau juga tahu Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami ya Tuhan yang profesinya berdagang ya Tuhan. Engkau tahu ya Tuhan, saat ini masa-masa pandemi, masa-masa sulit ya Tuhan. Engkau memberkati usaha mereka ya Tuhan. Engkau juga Tuhan memberikan mereka Tuhan semangat ya Tuhan untuk tetap ya Tuhan bekerja ya Tuhan, di mana Tuhan mereka mampu untuk memberikan ya Tuhan produk-produk yang higienis, bebas dari masalah penyakit ya Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau juga Tuhan berkati Tuhan mereka agar yang berdagang makanan ya Tuhan dapat ya Tuhan menjaga kebersihannya ya Tuhan, agar layak untuk dikonsumsi untuk masyarakat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga Tuhan memberkati saudara kami, apapun pekerjaan mereka ya Tuhan, berkati mereka ya Tuhan, biar mereka ya Tuhan mampu untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka ya Tuhan. Tuhan, saudara kami yang belum dapat pekerjaan ya Tuhan, Engkau membuka jalan ya Tuhan.
agar mereka Tuhan dapat pekerjaan ya Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau memberkati pemerintah kami Tuhan untuk menangani negara kami ya Tuhan yang masa-masa sulit ya Tuhan, agar ya Tuhan masa pandemi dapat kami lalui ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau pakai tangan-tangan dokter ya Tuhan yang di rumah sakit ya Tuhan, agar mereka mampu ya Tuhan untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh masyarakat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat dan karunia-Mu Tuhan. Kami percaya hanya dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus atas anugerah yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus yang baik, kami mau menyerahkan para pedagang yang ada di seluruh Indonesia. Tuhan Yesus berkatilah para pedagang, biarlah Tuhan dagangan mereka bisa laris dan mereka juga bisa mendapat keuntungan. Begitu juga Tuhan, kami juga mau mendoakan para pembeli. Tuhan, para pembeli Engkau berkati, berikan hikmat sehingga mereka Tuhan tidak hanya memikirkan kepentingan mereka sendiri, tetapi mereka juga mau mendukung para pedagang. Biarlah pembeli sama pedagang sama-sama menguntungkan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami serahkan doa kami di dalam nama Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Bang Tomo, Abang Tomo, kita mau sekolah minggu Abang Tomo bawa Alkitab nggak? Enggak. Kak Frida? Ya, ketinggalan. Adik-adik, kita sekarang mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bang Supri Silalahi. Kenal nggak adik-adik Bang Supri? Iya, adik-adik di rumah siapkan hati, siapkan pikiran, jangan lupa siapkan Alkitabnya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersama-sama mau menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Hai Bang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh kehendakmu. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus, kami sapa, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, terima kasih Engkau boleh memanggil langkah kami untuk kami bisa menyembah Engkau, memuji Engkau, bahkan mendengarkan firman-Mu. Kalau saat ini bukakan telinga kami, bukakan hati kami, untuk kami siap mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ini yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu supaya bisa dimengerti oleh adik-adik sekolah minggu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus haleluya. Amin. Halo adik-adik. Wah, senang sekali nih Bang Supri memiliki kesempatan bisa bercerita di ibadah online sekolah minggu. Ya, khususnya di tanggal 22 November tahun 2020 ini. Baik adik-adik, kita sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Kalau sudah siap, Alkitabnya boleh dibuka. Kita buka Alkitab kita dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26. Adik-adik yang belum bisa nyari Alkitabnya bisa dibantu sama mama papa di rumah. Alkitab Yohanes itu di Perjanjian Baru ya. Yohanes 11 ayat 24 sampai 26.
Baik, adik-adik bisa mengikuti Bang Supri membacanya di rumah. Bang Supri akan membacakannya aja. Baik, kita akan baca mulai dari ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku, aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Demikian firman Tuhan. Baik, firman Tuhan saat ini kalau kita perhatikan di judulnya sebenarnya tentang mujizat Tuhan Yesus ya adik-adik. Mujizat apa kira-kira di sini? Ya benar, mujizat Lazarus dibangkitkan. Siapa yang tahu tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus selain mujizat Lazarus dibangkitkan? Wah, tentunya sangat hafal ya. Baik, Bang Supri mencoba mengingatkan kembali. Pada saat Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, itu juga mujizat. Terus pada saat Yesus berjalan di atas air, merupakan mujizat Tuhan juga. Yesus menenangkan badai pada saat murid-muridnya sedang ketakutan saat naik perahu, itu merupakan mujizat Tuhan juga. Lalu apa lagi ya? Oh iya, ada lagi. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Iya, saat dia tidak bisa berjalan, Yesus menyembuhkan. Apalagi? Oke, ada lagi. Yesus membukakan mata orang saat buta. Iya, mencelikan matanya. Wah, luar biasa sekali ya Tuhan Yesus. Tapi yang dimaksud firman Tuhan saat ini, Bang Supri tidak membicarakan tentang bagaimana mujizat Tuhan Yesus. Tapi Bang Supri mau menyampaikan poinnya adalah aku mau berpegang pada Tuhan. Dari mana maksudnya di sini aku mau berpegang pada Tuhan? Baik, yang pasti ada di ayat 25. Ini salah satu penekanan terhadap pertanyaannya Marta terhadap Yesus. Marta kan tadi kan bilang seperti ini, Tuhan, saya tahu pasti nanti adikku Lazarus pasti akan dibangkitkan pada saat di akhir zaman. Tapi Tuhan menjawabnya, enggak, kalau kamu percaya sama aku, tidak perlu sampai di akhir zaman, Lazarus pasti akan dibangkitkan. Apa yang terjadi adik-adik? Kalau kita baca ayat ini, Yohanes 11 ayat 1 sampai dengan satu perikop ini menceritakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Yesus akhirnya membangkitkan Lazarus juga. Baik, yang jadi permasalahannya adalah di sini bagaimanakah kita mau percaya terhadap Tuhan? Maukah kita percaya berpegang teguh tentang Yesus adalah yang bisa kita andalkan. Bang Supri punya sebuah ilustrasi tentang gambar, ada dua gambar pesawat. Ya, yang pertama pesawat ini, kalau pesawat ini sangat bagus dan tentunya tidak terjadi apa-apa. Pesawat ini juga mampu bisa mengantarkan kita untuk terbang. Dan yang kedua, pesawat yang kedua, tapi lihat ada oli-olinya yang bocor. Iya. Dari dua pesawat ini, Bang Supri mau menanyakan sama adik-adik. Kira-kira kalian kalau ingin terbang ke suatu kota, kalian akan memilih pesawat yang mana? Apakah pesawat yang kedua atau pesawat yang pertama? Ya, tentunya kalian akan meyakini akan memilih menaik pesawat yang pertama. Karena kalian tahu ketika kalian menaiki pesawat yang sudah olinya bocor-bocor, tentu kalian akan celaka. Begitu juga iman kita, ketika kita tahu bahwa Yesus pasti akan menyelamatkan kita pasti akan menaruh harapan kita sama Tuhan. Kita akan menaruh pengharapan kita, bahkan kita mau berpegang teguh sama Tuhan. Tema pada minggu pagi hari ini, Bang Supri ingin mengajak adik-adik, aku mau berpegang teguh sama Tuhan. Sama seperti Marta, dia mau percaya pada Tuhan bahwa pasti akan Lazarus dibangkitkan. Lalu bagaimana caranya kita berpegang teguh sama Tuhan, Bang? Baik, yang pertama pada saat ujian. Ya, adik-adik khususnya yang sudah kemarin baru ujian secara online ya. Kalian mau gak berpegang teguh pada saat ujian? Kalian selalu mengandalkan Tuhan. Dan kalian tidak nyontek, tidak membuka contekan. Walaupun ujiannya di rumah, tidak diawasin sama gurunya secara langsung. Itu berpegang teguh sama Tuhan, mau mengandalkan Tuhan. Yang kedua, pada saat bermain. Iya, bagaimana aku mau berpegang teguh sama Tuhan saat bermain? Ya, misalnya tidak mau ikut-ikutan sama teman.
Misalnya temannya nakal, temannya ngajak hal-hal yang tidak baik, kalian tidak mau mengikutinya. Dari situ kalian sudah mencontohkan, membuktikan bahwa kalian berpegang teguh sama Tuhan. Lalu apalagi saat sakit, ada sakit saudara atau sakit mama papa, kalian bisa berpegang teguh sama Tuhan. Walaupun kalian percaya pasti Tuhan akan sembuhkan, walaupun kalian belum melihat kesembuhan itu, tapi kalian percaya bahwa pasti akan disembuhkan. Itu sudah merupakan kalian mau berpegang teguh sama Tuhan. Itu 3 hal itu. Lalu apa lagi bang? Kadang-kadang gini nih, anak-anak kecil nih, Bang Supri punya anak Salomita, kadang-kadang dia suka takut sendirian kalau kegelapan, kalau ditinggalin papa mamanya. Nah, bagaimana caranya berpegang teguh sama Tuhan? Aku mau tetap mengandalkan Tuhan. Ya, saya takut. Nah, lihat gambarnya di sini. Tapi dia mau berdoa. Dengan doa dia pasti tidak akan takut. Nah, dari situlah kita mau berpegang teguh sama Tuhan. Iman kita akan selalu berani jadinya. Dan yang terakhir, ketika adik-adik mau mempercayai Yesus sebagai Tuhan Yesus Juru Selamat, kalian akan selamat nantinya. Itulah ciri-ciri atau cara kita untuk mengandalkan Tuhan atau berpegang teguh sama Tuhan. Sama seperti tadi pesawat, 2 hal yang tadi pesawat Bang Supri sampaikan. Ketika kalian mengimani bahwa pesawat ini akan mampu membawa kalian, kalian pasti akan memilih pesawat yang baik. Yesus Kristus, Tuhan Yesus bilang di sini, dikatakan, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, walaupun ia sudah mati, dia tidak akan mati. Percayakah kamu? Itu yang disampaikan sama Tuhan. Saat ini Bang Supri mau mengajak adik-adik, mau mengandalkan Tuhan, mau berpegang pada Tuhan sampai selama-lamanya. Itulah yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Tidak perlu lagi takut, karena Tuhan mau selalu ada di kehidupan adik-adik. Baik, karena minggu ini adalah hari tentang mengingat hari kematian orang-orang yang sudah mendahului kita, HKBP memperingati di tanggal 22 November tahun 2020 ini, kita memperingati orang-orang yang sudah meninggalkan kita dahulu. Mungkin adik-adik di rumah sudah kehilangan orang tua, orang yang dikasihi. Ingatlah bahwa Tuhan akan selalu ada pada kalian. Kisah ini juga menceritakan tentang bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus. Mungkin kalian melihat kok orang tua saya atau saudara-saudara saya tidak dibangkitkan. Tapi yakin dan percaya ketika kalian berpegang teguh pada Tuhan, adik-adik pasti akan mengalami kesukaan terbesar dalam kehidupan adik-adik. Itulah inti firman Tuhan saat ini. Saya yakin adik-adik sangat bersukacita, sangat mengandalkan Tuhan. Seperti kalian mempercayai, kalian mau menaiki pesawat yang lebih baik, tidak menaiki pesawat yang buruk itu. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin. Baik, sebelum Bang Supri tutup dalam doa, ada aktivitas nih adik-adik di rumahnya nih. Ya, aktivitasnya untuk anak-anak kelas kecil, ya, adik-adik kelas kecil dari umur 1 tahun sampai dengan horong 1, horong 2 sampai dengan umur kelas 2 itu menghias salib, bikin salib tapi nanti salibnya digunting, setelah itu dihias pakai pernik-pernik. Misalnya di rumah ada bahan beras, ada bahan kacang hijau, nah ditempel-tempelin, dihias salibnya. Iya, dihias salibnya, ditempel-tempelin. Pakai bahan yang ada di rumah aja ya, bilang sama mama, nggak perlu harus pakai batu-batu yang cantik. Ya, nggak perlu harus pakai batu-batu yang cantik. Misalnya harus batu apa dihiasnya, cukup bahan yang di rumah. Kalau ada mamanya lagi masak kacang hijau, minta aja. Atau ada beras, ditempel-tempelin, pakai lem yang pasti. Ya. Nah, untuk horong 2 itu ini membuat salib. Bikin salib, tapi di bawahnya ada tulisan, aku mau berpegang teguh pada Tuhan. Itu aja ya horong 2. Horong 3, horong 3 sama kayak horong 1. Menghias salib pakai pernik-pernik, tapi pernik-perniknya nggak boleh kurang dari 3, jadi minimal 3 jenis. Waduh, apa aja ya? Bisa pasir, bisa beras, bisa jagung, pokoknya minimal 3 jenis dihias. Nah, salibnya itu dititik-titikin, banyak sih emang ya.
Ukuran salibnya segede mana Bang? Ukuran salibnya sebesar A4 biar kelihatan ya. Oke, itu aja. Buat mama papa bisa dibantuin adik-adiknya supaya bisa mengerjakan aktivitasnya. Nanti aktivitasnya dikirim ke WA grup kakak sekolah minggunya atau ke Facebook sekolah minggu. Nah, itu untuk mengingatkan kita bagaimana supaya kita mau berpegang teguh sama Tuhan. Percaya bahwa Yesus akan selalu menyelamatkan kita. Demikian adik-adik firman Tuhan hari ini. Bang Supri sangat senang sekali bisa menceritakan firman Tuhan bersama adik-adik. Baik, sebelum kita sudahi firman Tuhan ini, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kalau kami boleh selalu menaruh kepercayaan kami kepada Engkau ya Allah. Allah kami yang hidup yaitu Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau boleh menenangkan hati kami untuk bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, mampukanlah adik-adik kami pada saat di rumah mereka boleh belajar dalam kondisi pandemi ini. Biarlah mereka tetap selalu mengandalkan Tuhan. Bagaimana mereka selalu percaya kepadamu sehingga mereka tidak perlu khawatir lagi. Begitupun juga bagi orang tuanya ya Tuhan, selalu mengandalkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di dalam ibadah sekolah minggu ini. Terpujilah nama-Mu Bapak, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Wah, luar biasa berkat firman Tuhan hari ini. Ingat ya adik-adik, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kalau kita hanya harus berpegang kepada Tuhan Yesus dan hanya percaya kepada Tuhan Yesus. Terus ada lagi tadi pesan dari Bang Supri, kita akan melakukan aktivitasnya. Ingat gak tadi adik-adik aktivitasnya apa aja? Ada 3 loh. Horong 1, coba diingat, membuat salib yang dihias. Salib yang dihias ya Kak? Iya Kak. Salib yang dihias. Kalau horong 2, membuat salib juga kan ya Bang ya? Iya, Tadi betul. membuat salib juga, dihias juga, tapi di bawahnya ditambahin kata-kata. Iya. Apa kata-katanya yo? Saya mau berpegang kepada Tuhan. Terus horong 3, masih inget gak horong 3 tadi? Apa yo? Menghias salib juga Kak. Oh iya, menghias salib juga ya? Tapi harus ada tiga jenis gitu. Oh iya, inget gak Bang Tomo? Iya kan? Menghias salib tapi minimal ada 3 hiasannya ya. Jadi misalnya kacang hijau, kacang tanah, terus beras ya. Jadi untuk kelas besar hiasannya ada 3. Nah itu semua nanti adik-adik buat, adik-adik foto, adik-adik kirim ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Semper atau ke Instagram Sekolah Minggu HKBP Semper, atau kalau enggak WAG kelas masing-masing ya adik-adik ya. Ingat jangan lupa dilakukan aktivitasnya. Nah terus sekarang kita akan mengumpulkan persembahan. Kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Persembahannya boleh langsung ditransfer ke rekening yang ada di bawah ini adik-adik ya. Rekening gereja HKBP Semper atau diberikan kepada Sintua Lunggu masing-masing ya. Nah sekarang sambil mengumpulkan persembahan kita akan menyanyikan lagu Yesus Itulah Satu-Satunya. Oke Bang. Adik-adik bangkit berdiri ya adik-adik ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Satu kali lagi ya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua.
Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan sejahtera, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, kami dari Perhalado HKBP Semper dan semuanya guru-guru sekolah minggu mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.